Pochettino ngamuk tak salami Pep Guardiola. Haaland usir Palmer. Lewandowski semprot Lamine Yamal. Tuchel sebut Mbappe akan ke Munchen. JS jelek, PSSI angkat bicara. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dari hasil pekan ke-12 Liga Inggris, Liverpool sukses benamkan tamu Brentford 3-0 di Anfield. Gol The Reds dicetak oleh Brace dari Mo Salah dan 1 gol dari Diogo Jota. Hasil positif tersebut membawa pasukan klub kini berada di posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris dengan 27 poin. Beralih ke London, terjadi hujan gol di laga Chelsea versus Manchester City di Stamford Bridge. Pasukan Pochettino berhasil mengimbangi pasukan Pep dengan skor dramatis 4-4. Gol penalti mantan pemain City Cole Palmer berhasil menyelamatkan The Blues dari kekalahan. Dengan hasil tersebut, Chelsea sementara masih tertahan di posisi 10. Sedangkan sang tamu Manchester City masih kokoh di puncak klasemen Liga Inggris dengan 28 poin. Dari La Liga, Barcelona sukses raih kemenangan dramatis lewat aksi comeback-nya atas sang tamu Alaves dengan skor 2-1. Pres Robert Lewandowski sukses menyelamatkan muka Barca di rumah sendiri setelah gol cepat Alaves terjadi di menit pertama. Namun dengan hasil ini Blaugrana masih tertahan di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 30 poin. Sementara di Wanda Metropolitano, Atletico Madrid sukses raih 3 poin atas tamunya Villarreal setelah mampu menang 3-1. Gol pasukan Simeone masing-masing dicetak oleh Axel Witsel, Griezmann, dan Samuel Lino. Hasil tersebut membuat Los Colchoneros berada di posisi 4 sementara La Liga dengan 28 poin. Beralih ke Serie A, derby sengit della Capitale antara Lazio versus AS Roma berakhir dengan skor kacamata. Hasil tersebut tak membuat dua tim ibu kota itu merangkak naik ke papan atas klasemen Serie A. Lazio masih berada di urutan 10 dengan 17 poin, sedangkan Roma di urutan 7 dengan 18 poin. Lalu dari Giuseppe Meazza, Inter Milan sukses raih poin penuh atas tamunya Frosinone 2-0. Gol Nerazzurri dicetak oleh Di Marco dan penalti Hakan Calhanoglu. Berkat hasil ini pasukan Simone Inzaghi makin kokoh di puncak klasemen Serie A dengan 31 poin. Di laga lain, Napoli yang bermain di kandang sendiri keok atas tamunya Empoli 0-1. Gol Empoli dicetak di menit-menit akhir oleh Kovalenko. Hasil menor tersebut semakin menyudutkan pelatih Rudi Garcia. Berkat hasil menor itu, Partenope kini masih tertahan di posisi 4 klasemen Serie A dengan 21 poin. Pochettino mengamuk dengan wasit Anthony Taylor setelah peluit akhir laga Chelsea versus City dibunyikan. Pasalnya Pochettino merasa banyak dirugikan atas keputusan wasit botak tersebut sepanjang laga. Sampai-sampai Pochettino terlewat berjabat tangan dengan Pep Guardiola. Atas tindakan tersebut ia pun mendapat kartu kuning. Akan tetapi setelah itu Pochettino meminta maaf atas sikapnya tersebut. Ada momen menarik ketika Cole Palmer sengaja ikut nimbrung para pemain The Citizen di penghujung laga Chelsea versus City. Palmer pede mendekat ke para pemain City yang sedang membicarakan evaluasi laga. Hal itu membuat Haaland dengan segera mendorong Palmer supaya tidak usah ikut-ikutan bergerombol. Akan tetapi dorongan Haaland yang sekilas tampak seperti mengusir mantan rekannya tersebut, ternyata hanya bersifat bercandaan saja. Pelatih MU Erik ten Hag akan menjalani larangan mendampingi timnya satu pertandingan kala melawan Everton di pekan 13 Liga Inggris. Hal itu terjadi karena ten Hag mendapat kartu kuning saat Manchester United menang 1-0 melawan Luton. Kartu kuning itu adalah kartu kuning ketiga ten Hag di Liga Inggris musim ini. Dengan aturan akumulasi tersebut, siapapun pelatih di Liga Inggris akan otomatis dihukum 1 kali laga tak bisa mendampingi tim. Dilansir Gol, pasca hasil imbang 0-0 atas Lazio versus AS Roma, Jose Mourinho mengecam salah satu mantan pemainnya di Chelsea, Pedro. The Special One menuduh Pedro sengaja melakukan diving di laga tersebut. Dengan nada sindiran, Mo berkata, Pedro adalah pemain yang fantastis, tetapi dia juga bisa menjadi perenang handal karena dia ahli dalam menyelam.
Dilansir La Gazzetta dello Sport, kekalahan Napoli di markas sendiri atas Empoli semakin membuat Presiden Napoli muak dan tak sabar memecat Rudi Garcia. Menurut sumber tersebut, Aurelio De Laurentiis sedang menyiapkan penggantinya dalam waktu dekat. Ada 3 calon yang menguat di internal Napoli. Mereka adalah Fabio Cannavaro, Igor Tudor, dan Walter Mazzarri. Dalam cuitannya, Fabrizio Romano mengatakan bahwa mantan pemain Arsenal, Barcelona, dan Chelsea, Cesc Fabregas, akan menjadi pelatih kepala untuk pertama kalinya. Fabregas resmi ditunjuk sebagai pelatih klub Divisi 2 Italia, Como. Sebelumnya, Fabregas bertindak sebagai pelatih junior di klub tersebut. Dilansir Football Espanya, sang pencetak gol kemenangan Barca Lewandowski terlihat marah kepada Lamine Yamal. Louis terekam kamera tampak menolak isyarat jabat tangan dari Yamal. Setelah beberapa kali terlihat Louis gagal mendapat umpan darinya. Laporan dari Marca juga menyebutkan bahwa Lewandowski sangat marah dengan serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemain berusia 16 tahun itu sepanjang laga. Meski menang, pelatih Barcelona Xavi mengecam media karena memberitakan hal negatif terhadap timnya pada akhir pertandingan melawan Alaves. Xavi menuduh hal itu sebagai alasan utama di balik penurunan performa tim saat ini. Berbicara kepada wartawan pasca pertandingan melawan Alaves, Xavi berkata, "Saya tidak ragu bahwa kritik dari media akhir-akhir ini telah mempengaruhi tim kami. Hal itu pernah terjadi pada saat saya sebagai pemain dan saya bisa merasakannya sekarang apa yang dialami para pemain." Akhir-akhir ini, pemain Real Madrid banyak yang menderita cedera, termasuk cederanya kembali pemain baru mereka, Arda Güler. Menurut Football Espanya, cederanya Güler memicu pihak Real Madrid untuk serius mengevaluasi tim medis mereka. Akibatnya, kepala tim medis mereka, Dr. Niko Mihic, diberhentikan. Kini Al Real segera tunjuk kepala medis baru dalam waktu dekat. Mereka berharap penggantinya bisa membuat pemain mereka tak banyak menderita cedera. Kabar heboh datang dari Jerman. Pelatih Bayern Munchen Thomas Tuchel membicarakan prospek reuninya dengan superstar PSG, Kylian Mbappe musim depan. Berbicara kepada Kanal Plus, Tuchel yakin Kylian Mbappe akan bermain untuk timnya. Apalagi ia dan Mbappe punya hubungan yang sangat baik. Saya akan pergi dan mengambilnya sendiri dari PSG. Ketika Mbappe menginginkan permintaan khusus di Munchen, saya siap bersedia memenuhinya. Setelah memecat Nuno Espirito Santo, juara bertahan Saudi Pro League Al Ittihad akan segera menunjuk Julen Lopetegui sebagai manajer baru mereka. Sebelumnya, manajer asal Spanyol ini menghabiskan musimnya di Liga Inggris bersama Wolves. Dengan penunjukan Lopetegui, Karim Benzema dikabarkan tambah sumringah. Pasalnya ia merasa cocok dengan Lopetegui. Kita tahu, Lopetegui dulu pernah bersama Benzema ketika menjadi pelatih di Real Madrid. Pecinta sepak bola Indonesia menyoroti kualitas lapangan Jakarta International Stadium atau JIS setelah dipakai untuk pertandingan Piala Dunia U17 2023 dari layar televisi. Rumput terlihat kurang rapi dan banyak netizen Indonesia yang kemudian nyinyir akan hal tersebut. Salah satu exco PSSI, Arya Sinulinga pun angkat bicara. Menurut Arya, JIS adalah stadion rekomendasi FIFA, bahkan rumputnya dikerjakan khusus oleh mereka. Kalau lapangannya tidak bagus, begitu juga rumputnya. Nggak mungkin dong timnas Brasil dan Inggris memuji JIS. Kondisi rumput itu harus dilihat langsung ke lapangan, bukan hanya sekedar melihat di televisi. Penggawa timnas Indonesia sudah mendarat di Irak Minggu 12 November 2023 untuk melakoni pertandingan perdana Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Basra Internasional. Namun hanya 14 dari 27 pemain yang sudah tiba. Belum lengkapnya skuad timnas senior ini disebabkan beberapa pemain masih memperkuat klubnya masing-masing. Dari Jakarta saya hanya membawa 14 pemain, sisanya akan menyusul di 3 hari berikutnya. Namun kami bersyukur karena kami bisa berangkat lebih awal, kata Coach Sintayong. Dalam rapat tahunan Real Madrid, Florentino Perez mengumumkan pergantian nama Valdebebas. Dilansir AS, dalam kegiatan tersebut ada beberapa yang dibahas, salah satunya pergantian nama Valdebebas. Para anggota mempertimbangkan pergantian nama kamp latihan Real Madrid dengan mencantumkan nama Florentino Perez di dalamnya. Nama Ciudad Real Madrid Florentino Perez dipilih untuk menghormati jasa-jasa sang presiden. Perubahan nama ini disetujui oleh 1.000 delegasi yang datang dalam acara tersebut. Real Madrid menyampaikan update terkait cedera yang dialami Jude Bellingham.
Kabarnya, sang pemain akan dipulangkan ke Inggris untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Dilansir ESPN, alih-alih untuk bermain di jeda internasional, Carlo Ancelotti mengizinkan Jude Bellingham untuk bergabung dengan timnas Inggris agar tim dokter Inggris bisa memastikan lagi kondisi bahunya. Diagnosa sementara, Bellingham dikabarkan mengalami dislokasi pada bahu kirinya. Sedang berada di puncak klasemen La Liga, Girona ingin menambah